Akhir-akhir ini hubungan Korsel dan Korut jadi buruk sekali. Nomor 2 di Korut, Kim Yo Jong mengkritik pemerintah Korsel karena selebaran kritik dari Korsel. Tanggal 5 Jun, kantor bidang penyatuan di Korut mengkritik sikap pemerintah Korsel karena pemerintah Korsel mempresentasikan menetui penghamburan bila akan dicegah oleh pemerintah. Mereka berpendapat mencegah itu tidak cukup. Mereka juga mempresentasikan mereka akan menutup kantor selatan utara kontak bersama. Pada 9 Jun, Korut memotong semua hotline dengan Korsel dan mempresentasikan mereka berubah kebijakan politik. Politik berubah adalah bermusuhan pada Korsel. Amerika juga mempresentasikan situasi sekarang sangat kekecewaan. Situasi sebagai itu, bagaimana hubungan selatan dan utara akan jadi ubah. Masa depan di dua Korea kemana? Yang pertama, politik yang pemerintah Moon menjaga sampai sekarang adalah perdamaian. Tetapi sekarang politik itu sedang bertemu gangguan, dan ini terlihat serius. Situasi sekarang berarti politik pemerintah Moon jadi salah. Setelah 9.19 perjanjian militer, pemerintah Korut sering melanggar itu. Di perjanjian itu memiliki seksi yang melarang aktivitas militer yang bidikan saling di dekat garis demarkasi militer. Tetapi Korut melanggar saksi itu lebih dari 13 kali. Dan November tahun lalu, mereka melakukan langsangan yang menembakkan meriam tepi laut. Tetapi pemerintah Korsel bertindak secara pasif dan mematuhi perjanjian itu. Karena itu, rangsangan dari Korut sekarang dan pemaparan permusuhannya tidak bisa diterima oleh pemerintah Korsel dan rakyat Korsel. Oleh karena itu, sekarang reaksi pemerintah Moon itu jadi diperhatikan oleh rakyat Korsel dan dunia. Presiden sampai sekarang, pemerintah Moon menggunakan stance sopir semenanjung Korea. Politik itu berarti Korsel jadi sopir, dan penumpangnya Amerika dan Korut. Korsel mengontrol stance Amerika dan Korut di stance tengah. Tetapi politik itu tidak ada hasil besar sampai sekarang. Dan ini hanya terlihat pemerintah Korsel jadi pemeran pembantu dan Korsel hanya terlihat menunggu stance Amerika dan Korut. Paling penting agenda nuklir di Korutnya tidak terlihat hasil jelas sesudah KTT Amerika dan Korut. Pemerintah Korselnya tidak ada melakukan fungsi selama periode itu. Tahun lalu, Hari Merdeka, Presiden Moon berkomentar, "Saya akan membuat Korsel ekonomi jadi sama dengan Jepang, menggunakan kerjasama moneter selatan dan utara." Tetapi Korut mengkritik komentar itu sebagai anjing yang takut dan tidak mau kerjasama. Tetapi pemerintah Korsel tidak ada reaksi. Reaksi pasif dari pemerintah Korsel membesarkan kecurigaan tentang politik pemerintah Moon. Ahli Korut mengatakan Korut bisa mengkritik Korsel dan melakukan kuat dan kasar karena Korsel reaksi pasif dan halus. Mereka sudah punya kepercayaan diri yang Korsel tidak bisa melakukan aktif, dan karena itu mereka bisa melakukan seperti itu. Pertama-tama, politik yang pemerintah Moon terlihat gagal jelas. Politik nama sopir semenanjung Korea jadi gagal, serta kerjasama ekonomi selatan dan utara juga tidak ada hasil. Sebagai sikap Korut akhir-akhir ini, negosiasi dengan Korut dan Korsel tidak bisa dilaksanakan. Korut sudah mengatur pemerintah Korsel sebagai musuh dan mempresentasi tindakan kontradiktif dan komentar kuat akhir-akhir ini.
terlihat basis sebagai itu, negosiasinya tidak bisa dan Korsel harus hati-hati rangsangan militer oleh Korut. Pada 13 lalu, Kim Yo-jong mempresentasi komentar yang menyerahkan rangsangan militer. Dia mempresentasikan tindakan memusuhi Korsel berikutnya akan dilaksanakan oleh kantor militer ketua Korut. Korsel militer juga respons itu, menambah jumlah penjagaan militer di batas dan meningkatkan kelas keamanan. Pemerintah Amerika juga mempresentasi komentar tentang situasi itu. Pemerintah Trump mempresentasi mereka kecewa situasi itu dan ingin pemerintah Korut pulang ke negosiasi. Tetapi, selain isu Korut, pemerintah Trump sudah menghadapi banyak soal-soalan dalam Amerika. Karena itu, bagaimana pemerintah Trump reaksi soal tentang Korut itu tidak bisa ditebak. Sekarang, pemerintah Korut mempresentasi komentar lagi, isinya Korsel akan jadi capek banget. Dan banyak ahli berbicara komentar ini berarti rangsangan militer. Setelah komentar itu, pendapat muncul untuk menghapuskan perjanjian militer di dalam pemerintah Korut bahkan. Situasi sekarang ini, jika mencoba negosiasi dengan tergesa-gesa, situasi boleh jadi buruk dan martabat negara Korsel bisa jadi jatuh. Karena itu, pemerintah Korea harus berpikir tentang mengubah arah politik tentang Korut. Perdamaian tentu saja penting, tetapi politik hingga sekarang tidak ada hasil. Karena itu, fleksibilitas tentang coba mengubah politiknya perlu juga. Sekarang paling perlu langkahnya adalah mencegah rangsangan militer oleh Korut dan mengecek keamanan hubungan Korsel dan Amerika. Korsel harus akan melakukan bersama dengan Amerika dan negara lain untuk membuat basic tentang menghadap Korut lagi. Nuklir di Korutnya harus dihapuskan. Dan perdamaian Korsel dan Korutnya akan muncul sesudah perjanjian itu. Masa depan semenanjung Korea bisa akan didiskusikan setelah menyerang nuklir dari Korut. Penyatuan semenanjung Koreanya bisa membuat banyak hasil di ekonomi dan lain-lain. Tentu saja penyatuan semenanjung Koreanya perlu, tetapi jika penyatuannya Korea perlu pengorbanan besar dari satu negara, cara itu harus didiskusikan lagi. Situasi akhir-akhir ini dan politik akhir-akhir ini tidak terlihat baik. Karena itu, pemerintah Korea harus didiskusi tentang arah politik tentang Korut sekarang lagi. Sekarang ini adalah sangat penting untuk semenanjung Korea. Korsel harus pendirian kembali politik lebih aktif tentang Korut dan harus cari lagi posisi moderator Amerika dan Korut. Perdamaian dan penyatuan di semenanjung Korea akan datang sesudah itu dan bisa diskusi tentang penyatuan Korea dan masa depan Korea sesudah itu.